Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi Arfiandi dari Prodi Hukum Universitas Siberbo Muhammadiyah. Pada kesempatan hari ini, kali ini saya akan mempresentasikan tentang tantangan Pancasila di Indonesia saat ini antara nilai dan realita. Oke, latar belakang dari permasalahan ini, Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Namun, di tengah perkembangan zaman saat ini, nilai Pancasila seringkali terlihat dalam kehidupan sosial itu terdapat perbedaan. Kita masih sering menemukan masalah seperti konflik sosial, penyebaran hoax, serta ujaran kebencian media sosial lainnya. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara nilai-nilai Pancasila yang ideal dengan realita terjadi di dalam masyarakat, sehingga menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Adapun tujuan dari presentasi ini ialah untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi Pancasila di Indonesia saat ini. Saya ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sebenarnya masih sangat relevan. Namun dalam praktiknya seringkali tidak berjalan sesuai dengan harapan. Melalui presentasi ini, saya juga ingin mengajak kita semua, khususnya generasi muda, lebih memahami dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi slogan atau hanya sebatas omongan saja, tetapi Pancasila benar-benar ada dalam realita masyarakat. Adapun terkait relevansi dari topik ini sangat relevan untuk dibahas karena Indonesia sedang berada di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Media sosial dan arus globalisasi membawa banyak pengaruh sekali, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Terdapat cara berpikir yang bersikap dalam masyarakat. Jika nilai Pancasila tidak terus diangkat, maka perbedaan yang ada justru bisa memicu perpecahan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tantangan Pancasila menjadi sangat penting agar nilai-nilai menjadi tetap hidup dan mampu menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, next kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah pemaparan teori. Adapun pemaparan teori, secara teoritis Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Meskipun Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup, sumber nilai, dan sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah serta perilaku penyelenggaraan negara luas harus berdasarkan pada nilai Pancasila itu sendiri. Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila mengandung 5 sila yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nilai ketuhanan menuntun sikap religius dan toleransi. Nilai kemanusiaan menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai persatuan menjaga keutuhan bangsa. Nilai kerakyatan menegaskan demokrasi yang beretika, dan nilai keadilan sosial bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu sendiri. Namun, dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai tersebut sering menghadapi tantangan-tantangan, mulai dari globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan pola hidup masyarakat, menyebabkan nilai Pancasila tidak selalu dijadikan pedoman utama. Inilah yang menimbulkan kesenjangan antara nilai Pancasila dengan realita yang ada di dalam kehidupan sosial. Yang kedua, kita masuk ke analisis kasus. Nah, salah satu contoh nyata tantangan Pancasila
dapat dilihat dari maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Fenomena ini seringkali memicu konflik, polarisasi politik, dan perpecahan di tengah masyarakat. Yang menyerang kelompok tertentu jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta nilai persatuan dalam Pancasila itu sendiri. Selain itu, kasus intoleransi beragama yang masih sering di beberapa daerah juga terbukti bahwa nilai Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan. Penolakan terhadap pendirian rumah ibadah atau diskriminasi terhadap beberapa kelompok minoritas menunjukkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip toleransi dan persatuan. Di bidang hukum, ketidakadilan dalam penegakan hukum juga sering menjadi sorotan publik. Masyarakat menilai bahwa hukum terkadang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Kondisi ini bertentangan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena hukum seharusnya berlaku sama bagi setiap warga Indonesia, maupun kalangan atas maupun kalangan bawah, karena bersifat merata maupun apapun status ekonomi dan status sosialnya. Yang ketiga adalah pendapat ahli atau perbandingan. Salah satu Profesor Kailan, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan identitas dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diwujudkan dalam sikap perilaku dan kebijakan negara, bukan hanya dihafalkan dan dijadikan simbol semata. Sementara itu, Quraisy Shihab menekankan bahwa keadilan merupakan inti dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika keadilan tidak ditegakkan, maka nilai-nilai Pancasila sendiri akan mengalami kehilangan makna dalam kehidupan bermasyarakat. Pendapat ini menunjukkan bahwa tantangan Pancasila saat ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi sangat berkaitan dengan praktik nyata di lapangan. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki keunikan karena Pancasila itu sendiri. Pancasila itu mampu menyatukan keberagaman suku, agama, serta budaya. Namun, tanpa komitmen bersama untuk mengamalkan nilai Pancasila, keberagaman tersebut justru berpotensi menjadi sumber konflik. Maka dari itu perlu kesadaran dari masyarakat atau seluruh masyarakat mengenai pentingnya pengimplementasian dari nilai Pancasila itu sendiri. Yang keempat, penerapan hukum dalam konteks ini ialah penerapan nilai Pancasila seharusnya tercermin dalam setiap kebijakan dan proses penegakan hukum. Aturan yang dibuat harus mencerminkan keadilan manusia dan kepentingan bersama. Penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila akan menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Implikasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah terciptanya ketertiban sosial, rasa aman, sikap saling menghormati antar warga dalam bernegara. Masyarakat akan tidak hanya menuntut hak, tetapi juga melaksanakan kewajiban sesuai nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya hadir dalam teks hukum, tetapi benar-benar hidup dalam realita kehidupan bangsa dan negara di Indonesia.